Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya al-mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatul muqarrabin khususan musyarifan Syekh Abdul Wahab wa khususan Kiai Muhammad Santri wa masyayihim wa syadid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Bahrul Lahud karya Syekh Abdullah Arifin. Pembahasan kita sudah sampai pada halaman 83. Sampai halaman berapa? 81. Baris keberapa? Ya nih ya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fi darini amin ya rabbal alamin. Saya ulangi dari atas sedikit ya, supaya nyambung. Wa kullu wujudin, dan bermula tiap wujud ya. Wujud yang ada di alam semesta lam yashhad, tidak melihat lam yashhad, tidak melihat ya siapa man datallahi, pada zat Allah, yakni zat Allah, maksudnya zat Allah Ta'ala maha tinggi. Qadimun, itu bersifat qadim. Wa huwa, maka bermula man, orang tersebut, la syarika, tidak menyekutukan, bidzatillahi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala, yakni maksudnya zat Allah Ta'ala maha tinggi, qadimun, bersifat qadim, wa huwa dzatu diya'in, wa huwa ya, dan bermula dia ya, dzatu diya'in, yaitu zat yang nerangi ya, wasiin yang luas, tohirin yang suci, sifain bening, qadimatil judi, qadimatil kang qadim, al judi kang loma ya, loma
lomo bahasa Jawa. Udmatal ihsani, keagungan kabecikan, ya kebaikan, ala intihaihi, atas puncaknya. Ya. Jadi maksud dari makalah ini ya, mulai dari wa kullu wujudin lam yashhadatullah. Setiap wujud yang ada di alam semesta ini ada orang yang diberikan anugerah bisa menyaksikan, dan ada orang yang tidak diberikan anugerah menyaksikan, hingga sampai pemahaman zat Allah yang qadim. Jadi ini pembahasannya ya, kalau kita sudah punya dasar martabat 7, itu mendengar kalimat ini itu bisa dipahami. Ya, maksudnya begini, wujud alam semesta yang ada di sekitar kita, ya, di lingkungan kita, ini kalau diurut ya, wujud yang ada sekarang ini itu kalau diurut mundur ya, sampai pada tahap awal mula penciptaan ya, itu ternyata tidak ada gitu. Jadi alam semesta seisinya, termasuk manusia yang menghuni planet bumi ini kalau diurut mundur, tarik mundur, itu dulunya tidak ada. Termasuk bumi pun dulu tidak ada. Itu. Karena wujud yang kita tempati ini disebut wujud alam syahadah, yaitu alam yang nyata, ya. Sebagaimana firman Allah, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Jadi huwallah, wa bermula dia, itu Allahu Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, ya huwa. Ya, alimul ghaibi wasyahadah. Dia siapa? Dia yang mengetahui hal ihwal tentang alam gaib. Ya, alam gaib ini jika dikaitkan dengan martabat 7 itu masuk pada wilayah alam qadim. Kemudian alimul ghaibi wasyahadah. Ya, syahadah ini dalam teori martabat 7 masuk pada wilayah alam kudus, alam baru. Maka kalau kita urut ya, wujud yang ada di alam syahadah, alam yang nyata ya, kalau diurut, ditarik mundur ya, dulunya tidak ada gitu. Lah desain dan perencanaan penciptaan alam semesta yang ada di alam syahadah ini sudah by design oleh Allah di alam qadim, yaitu pada martabat yaitu wahidiyah gitu. Di wahidiyah inilah grand design alam semesta ya sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah ya. Kemudian ketika menjadi wujud yang nyata saat ini, yang disebut dengan alam atsam, alam fisik, atau alam syahadah, alam yang nyata, maka sesungguhnya kehidupan yang ada di alam semesta yang kita saksikan ini tidak lepas dari ketetapan Allah pada zaman azali atau yang disebut pada zaman qadim.
Gitu. Maka ketika mu'alif menjelaskan bahwa yakni zatullah ta'ala qadimun, ya, bahwa segala wujud, ya, kalau mampu menyaksikan bi'aini syuhud, dengan pandangan syuhud, pasti akan terkoneksi dengan wujud yang qadim. Karena hakikatnya, desainnya, perencanaannya semua ada di alam qadim gitu. Tapi bagi orang yang belum sampai pada pemahaman ini, ya sudah, mengalir saja, ikuti ya bahwa alam semesta ini sebagai wujud yang baru, wujud yang diadakan oleh Allah, wujud yang diadakan oleh yang maha ada. Namun demikian harus dipahami wujud yang baru ini ya sebagai madhar, sebagai kenyataan, atau istilah lain itu madharul haq, sebagai kenyataan dari al-haq gitu. Lah bagi orang awam lagi ya, wujud yang nyata ini ya, wujud alam semesta ini, ada orang yang sama sekali tidak mampu memandang, mengembalikan kepada Allah gitu. Ya, melihat gunung sebatas gunung fisik yang dilihat, melihat lautan yang dilihat sebatas melihat lautan yang fisikly, melihat wujud-wujud manusia sebatas dilihat wujud dohir, tanpa mampu mengembalikan kepada Allah sebagai zat yang mengadakan seluruh wujud yang ada di alam semesta. Maka dari sini kita bisa melihat ya peta orang yang memandang sebuah wujud. Yang pertama tadi, yang kelasnya khususul khusus, mampu memandang segala wujud hingga pada zat qadim. Ini kalau sudah mendapatkan anugerah memahami sampai pada tahap ini. Kalau yang kedua ya, dia mampu memandang wujud yang baru ini sebagai wujud yang diadakan oleh Allah. Nah, pendapat yang kedua ini untuk ditarik kepada qadim belum siap gitu. Maka ya nggak apa-apa, sesuai dengan batas pemahamannya. Yang penting tetap dalam pandangan tauhid, artinya ya wujud yang ada sekarang ini ya diadakan oleh yang maha ada, kemudian wujud yang ada ini diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat segala wujud langsung bisa memandang Allah. Itu hanya saja ketika ditarik ke wilayah qadim belum siap itu. Ya nggak apa-apa itu. Karena pemahamannya masih tahap ini. Dan yang ketiga, ini juga manusia sama gitu. Cuma tidak diberikan anugerah oleh Allah. Ya, dia dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati, dikasih ruh, tapi tidak mendapatkan rezeki batiniah. Mata memandang melotot istilahnya, lihat objek tetap saja tidak bisa mampu mengaitkan kepada Allah gitu. Itu apa? Gunung ya gunung, ya gunung gitu. Itu apa? Laut, laut ya laut gitu. Ini menjadi ada laut ya karena proses alam gitu. Lah inilah orang-orang yang posisinya seperti ini ya
Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah jika kita tidak pada posisi itu. Artinya bahwa semua orang yang diberikan anugerah oleh Allah itu bertingkat-tingkat. Itu. Wa huwa dzatun diyain. Nah, ini maksudnya dia itu ya terang benderang gitu. Terang benderang ini kan bagi yang terbuka mata hatinya. Jadi ada anugerah ya yang masuk ke dalam hatinya sampai akhirnya bisa melihat objek yang terang benderang ini, dia terus mampu mengkoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiin yang luas tak terbatas. Ya, wujud alam semesta ini kan tak terbatas. Minal masyriqil maghrib, dari arah timur sampai barat itu. Ya, tak terbatas. Tohirin yang suci, ya, tohir suci itu maksudnya ya yang belum ternoda oleh pandangan-pandangan kemakhlukan, belum terkotori oleh noda-noda kesirikan. Syifain dan bening jernih, ya ibarat gelas, ya ketika posisinya air yang di dalamnya itu kotor, ditambah gelasnya juga kotor, gitu ya. Maka ketika pada posisi itu, apapun yang ada di dalam gelas tidak akan pernah terlihat, sekalipun isinya itu mutiara, gitu. Tapi ketika seseorang menyadari, ya jiwanya kotor, hatinya kotor, kemudian ada upaya untuk membersihkannya, ya ibarat gelas tadi tiap hari dicuci, ya dari fisiknya itu pun ya dicuci dari atas sampai bawah, ya kemudian airnya juga sama, ya terus ditambah dibersihkan gitu. Akhirnya lambat laun air yang awalnya keruh, ya menjadi bening, ya terus ditambah lagi, ya dengan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu kema'rifahan, akhirnya semakin menambah terang benderang kema'rifahannya, gitu. Maka karena hati yang sifain, yang jernih, yang bersih, ini mampu memandang segala objek kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadimatin, ya qadimatin ini kalau ditarik asal usul, ya itu ya sampai ke wilayah qadim gitu. Maka kalau kita sudah belajar martabat 7, ya memilah antara alam syahadah, ya alam fisik, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam dan alam insan, ya kemudian yang gaib itu alam qadim, ada ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Nah, dalam memetakan wujud antara qadim yang hudus itu lebih mudah. Ada proses rasionalisasinya, ada proses ta'akulinya. Oh ternyata kalau dilacak, dicari, oh ketemu maksud daripada qadimatin. Al-jud, ya al-jud itu ya menunjukkan ya orang yang mendapatkan anugerah mampu memandang Allah itu karena ada sifat lomannya Allah. Gitu. Maka kita bersyukur ketika Allah memberikan anugerah sifat judnya kepada kita, ya kita dengan mudah diberikan pemahaman ilmu, ya memahami ilmunya mudah, ya kemudian mempraktekkan juga diberikan kemudahan. Ya, utmatil ihsan ini sebagai bentuk keagungan dari ihsan, ya. Ihsan itu kalau kita pakai makna
ihsan ya, antak buddha wah ka'annaka taroh ya. Ya sesungguhnya ketika orang mendapatkan anugerah kefutuh mata batinnya, kemudian melihat hakikat alam semesta, nah, dia itu benar-benar merasakan utmatal ihsan, ya, keagungan dari makna ihsan. Karena antak budawah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, itu benar-benar dirasakan. Itu. Ala intihaihi ya, atas ya, puncaknya, atas akhirnya gitu. Iklam, ketahuilah wahai para murid, para salik, annallaha, sesungguhnya Allah ya, idalam ya'su, ketika Allah tidak ya ya'suk itu ya tertarik atau birahi ya, cuma kalau kalimat birahi untuk Allah kan nggak pas ya. Ketika tidak rindu ya, ketika tidak rindu kepada seorang hamba gitu ya, lam yu'raf, maka dia tidak mengenal ini. Jadi wahai salik, ketahuilah ya bahwa Allah Ta'ala itu kalau tidak rindu dengan hambanya ya, itu tidak akan memilih di antara hamba-hamba yang miliaran ini, pasti istofahu, ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tandanya kalau orang itu dipilih berarti Allah itu mencintainya, Allah itu merindukannya. Karena fa inni uhibbu, sesungguhnya aku ingin mendengar sautahu, suaranya gitu. Jadi ketika Allah itu asik maksuk ya, ketika rindu pada hambanya, maka hamba ini ya diberikan satu keadaan ya, misalnya dia diberikan kemuliaan lahir batin, itu dalam posisi tetap mampu memandang Allah. Tapi ada kalanya hamba ini ketika diberikan ya mainan dunia ya, itu kemudian terlena asik mainan ya, padahal itu hanya permainan. Akhirnya Allah mencabut mainannya itu supaya tidak terlalu asik dengan mainan, kemudian dia mencari siapa yang mencabut mainan saya. Ya, artinya dari sisi duniawinya ya, kalau hamba yang dicintai oleh Allah itu tiba-tiba didatangkan ya segala problematika kehidupan, misalnya yang dulunya dia itu karyawan tiba-tiba resign, yang dulunya dia itu pengusaha sukses tiba-tiba bangkrut gitu. Lah ini cara Allah mencabut sesuatu yang membuat dia terlena. Akhirnya dengan kondisi yang ya mungkin kebingungan ya, seolah-olah gimana untuk makan anak istri gitu kan, padahal kan Allah itu sudah jamin gitu. Nah, terjadilah kegelisahan. Nah, pada saat gelisah itu kemudian akhirnya berpikir, merenung, akhirnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika seorang hamba ya, ketika mainannya dicabut, itu kan pasti terjadi shock ya, ibarat boleh marah-marah itu, cuma sama Allah kan nggak berani gitu. Artinya masa lagi istilahnya bisnis enak-enakan kok tiba-tiba buntu ya, tiba-tiba kemudian bangkrut gitu. Ini ada apa gitu kan? Oh, ternyata
Allah sedang rindu. Lah cara rindu Allah itu ya dengan cara mengambil mainan-mainan itu supaya apa? Supaya hati seorang hamba itu bisa kembali kepada Allah, bisa berkeluh kesah kepada Allah, kemudian bisa memohon ampun kepada Allah. Inilah yang disebut ketika Allah itu tidak rindu kepada hamba, ya maka hamba tersebut tidak mendapatkan pengetahuan apapun soal ilmu rohaniah atau ilmu hakikat itu. Nah, disinilah ya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya, andai tidak ada rindunya Allah kepada kita, ya mungkin kita juga tidak akan sampai bisa ngaji kitab ini di sini. Gitu. Ya, artinya apa ya? Ada rindunya Allah, ada mahabbahnya Allah ya kepada kita, karena ini adalah ilmu yang hak, ilmunya para aulia, maka kita diberikan kesempatan untuk bisa memahami, merasakan. Nah, proses lam yu'raf ini ya melalui sebuah proses gitu ya. Tidak ujuk-ujuk langsung ketika Allah rindu terus dikasih pengetahuan, tidak gitu. Ada prosesnya. Ya bertemu, akhirnya ketemu teman, kemudian ketemu guru, kemudian ketemu yang bisa baca kitab, ketemu yang ini semua adalah proses. Akhirnya menjadi ya'rifu, menjadi mengenal itu. Tapi sebaliknya kalau Allah nggak rindu, ya nggak bakalan. Allah itu memberikan anugerah ma'rifah, pengenalan itu. Wala makana, ya, dan tidak terbatas oleh tempat itu. Wala makana, tidak batas oleh tempat. Artinya Allah memberikan anugerah kema'rifahan, pencerahan rohani itu tidak melihat tempatnya. Anugerah kema'rifan itu tidak harus dijemput di masjid, ya. Tidak harus dijemput di majlis taklim, gitu. Bagi Allah memberikan anugerah kema'rifan bisa di mana saja, bisa di pasar, ya. Bisa di jalan, bisa di kantor, ya. Bisa dimanapun kita berada, karena semua yang ada itu sebagai madharul haq, kenyataan dari al-haq, ya. Tidak lantas kemudian ya mencari tempat sunyi di pucuk gunung gitu kan. Untuk apa? Ya supaya bisa fokus. Padahal belum tentu. Di pucuk gunung ya 1 jam 2 jam masih bisa nyaman. Lebih 4 jam 5 jam mulai bete, mulai stres gitu. Nah, akhirnya apa? Ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, artinya wala makana ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya rohaniah, ya, itu sifatnya universal, ya, dimanapun kita berada, ya, bahkan di tempat-tempat yang dianggap itu bukan tempat yang baik, ketika Allah sedang memberikan anugerah kema'rifahan, bisa jadi kefutuh, bisa jadi kebuka, bisa memahaminya. Wala zamana, dan tidak ada batas ruang waktu, ya. Artinya ya anytime, kapan saja, di mana saja. Kalau Allah berkehendak memberikan kema'rifahan, memberikan pencerahan rohani, itu bisa ya datang, bisa diperoleh dimanapun dan kapanpun. Tidak dibatasi oleh waktu gitu. Oh, saya nunggu nanti kalau udah pensiun gitu. Saya nunggu nanti kalau sudah usia 50, 60 gitu kan. Nah, ini kan nafsu kita gitu. Tapi kalau Allah berkehendak, ya siapapun jika dikehendaki oleh Allah, ya dia bisa mendapatkan
anugerah kema'rifahan ini. Wala fauqa, dan tidak juga di atas. Ya, artinya ya jangan sampai kita seperti orang awam ya, ketika ditanya di mana Allah, kemudian dijawab Allah di atas ya. Ya, berarti kalau Allah di atas berarti Allah bertempat gitu kan. Kalau bertempat di atas berarti di bawah sepi ya. Ya, ini artinya pemahaman Allah di atas itu ya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tauhid itu. Karena kalau Allah di atas berarti Allah bertempat. Kalau bertempat ya berarti seperti barang-barang, benda-benda yang sifatnya material. Sementara Allah itu laisa kamislihi syai'un. Itu. Wala tahta, dan juga tidak di bawah. Itu. Jadi kalau ada orang ya terserah yang di atas gitu. Yang di atas apa? Yang di atas dia matahari, bulan gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya saking tidak pahamnya soal ketuhanan gitu. Maka dianggap Allah itu ya di atas langit gitu kan. Wala tahta, dan juga tidak di bawah ya. Wala yaminan, dan juga tidak di arah kanan gitu. Ya, tidak di arah kanan. Wala simalan, dan juga tidak di arah kiri ya. Jadi bukan di kanan, bukan juga di kiri. Nah, Nur Muhammadin, karena Nur Muhammad lam yakun, tidak ada ya. Ini ya, Nur Muhammadin, karena sesungguhnya Nur Muhammad lam yakun, tidak ada. Itu maksudnya tidak ada, itu maksudnya tidak menempati satu tempat yang dijelaskan sebagaimana di atas tadi. Li'annan nura, sesungguhnya cahaya, wal kursiya, dan kursi, wasab'is samawati, dan 7 langit, wal ardi, dan bumi, wa kullu ahliha, dan tiap penduduknya bumi, jami'an, semuanya, yahluku, menciptakan siapa Allah min nuri Muhammadin, dari Nur Muhammad ini. Jadi ya seluruh penduduk di muka bumi ya, wa kullu ahliha jami'an ya, termasuk 7 langit dan bumi, termasuk kursi ya. Jadi alam semesta ini ya, itu yahluku wa min nuri Muhammadin, semua diciptakan dari Nur Muhammad itu ya. Jadi kita jelaskan lagi bahwa alam semesta seisinya itu, langsung saja, alam semesta isinya termasuk planet bumi ya, dan planet-planet lainnya ya, termasuk surga, neraka, ars, kursi, semua itu, 7 langit, 7 bumi ya, 7 langit dan bumi, semua diciptakan dari Nur Muhammad itu. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Ya Jabir, ya ini Rasulullah memanggil Jabir, ya Jabir, hei Jabir, awwalu ma khalaqa nurun nabiyyika, ya Jabir, gitu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi. Nah ini yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah
Bagi orang yang bisa menerima konsep Nur Muhammad ini, ya biasanya orang yang sudah mendalami ilmu tasawuf, ya khususnya ilmu tasawuf falsafi atau yang disebut dengan istilah lain ilmu hakikat. Ya, ilmu hakikat orangnya disebut muhakkikin. Nah, orang yang masuk pada kelompok muhakkikin, ya seperti para masyayikh, para sufi, gitu ya, seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga para sufi-sufi yang lain yang termasuk muhakkikin, itu bisa menerima konsep Nur Muhammad ini. Itu kecuali ya ulama dzahir. Ulama dzahir itu ulama yang basis keilmuannya itu lahiriah, ya nggak pernah ngaji ilmu yang sifatnya batiniah seperti ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ini tidak pernah tersentuh gitu, sehingga pandangannya hanya aspek dzahir lah. Orang yang sampai pada tahapan ulama dzahir tadi ya memang sulit untuk bisa menerima konsep Nur Muhammad. Tapi bagi para salik, bagi ahli thoriq ya yang sudah memahami prinsip-prinsip ilmu tasawuf, ilmu thariqah, itu bisa menerima konsep Nur Muhammad. Itu. Jadi awwalu ma khalaqa nurun nabiyika ya Jabir wa khuliqal alam min nurihi, dan alam semesta ini diciptakan min nurihi, dari bias Nur Muhammad. Wa anta min tilkal asya, dan engkau hai Jabir termasuk bagian dari alam itu. Ya. Ini min nuri Muhammad itu. Maka di sini kalau kita sudah paham dan meyakini tentang konsep Nur Muhammad, kita baru paham. Oh iya, kenapa dalam sholawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya, Muhammad yang pertama, wa ala ali Muhammad, kemudian ada Muhammad yang kedua. Nah, bagi orang yang memahami, meyakini konsep ini, maka Muhammad yang pertama itu yang dimaksud adalah Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad yang kedua yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdillah. Itu. Maka kalau membaca sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu Muhammad yang pertama itu bimakna Nur Muhammad, sedangkan Muhammad yang kedua bimakna Muhammad bin Abdillah yang jasmaniyah, yang punya fisik, ya, yang juga sebagai basyariah, yang sebagaimana makhluk pada umumnya itu. Li'anna nur Muhammadin, karena sesungguhnya Nur Muhammad ya khamsina alfasanatin, ya itu berjalan 50.000 tahun, yamsi berjalan ala utmati Muhammadin, atas keagungan Muhammad, wahwa, dan bermula keagungan Muhammad fi utmatillahi, pada keagungan Allah Ta'ala. Itu. Jadi ini ada penjelasan lebih detail lagi bahwa proses Nur Muhammad ya sampai ya yamsi ala utmati Muhammadin ini khamsina alfisanah, 50.000 tahun gitu ya, 50.000 tahun itu. Ya, memahami teori Muhammad ini juga kalau punya pemahaman teori martabat 7 ya juga bisa dipahami dengan ta'akuli, ya, dengan
pendekatan yang rasional gitu ya. Seperti dalam bagian martabat qadim ya, itu kan ada ahadiyat, wahdah, wahidiyah. Nah, Nur Muhammad atau Muhammad hakiki itu berada pada posisi alam martabat yang kedua, yaitu wahdah. Itu. Maka di dalam teori martabat 7, martabat kedua ini disebut hakikat Muhammad. Gitu. Ada beberapa istilah yang digunakan secara substansi adalah sama. Itu. Jadi proses dari Nur Muhammad ya, kemudian terciptalah alam semesta seisinya ya, kemudian terus berproses ya, ada bumi, ada langit, ada surga, dari surga neraka itu seisinya gitu ya, sampai akhirnya ya lahirlah sosok bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Sayyid Abdullah, kemudian menikah dengan Sayyidah Aminah ya. Setelah menikah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aminah, lahirlah seorang manusia ya yang memiliki keistimewaan ya, yaitu lahirlah sosok Muhammad bin Abdillah. Itu. Jadi ini yang disebut dengan proses perjalanan Nur Muhammad. Nah, ini kan mulai dari penciptaan alam semesta yang sifatnya itu metafisik ya, surga neraka, sampai akhirnya fisik ya, dunia. Kemudian mulai dari Nabi Adam itu Nur Muhammad terus yamsi berjalan sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Isa, dan terakhir adalah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sosok Nabi Muhammad ini ya sebagai tajalli pertemuan dari hakikat Muhammad dengan Muhammad, antara Muhammad hakiki dan Muhammad majazi. Gitu. Muhammad hakiki yaitu bermakna Nur Muhammad, Muhammad majazi yaitu Muhammad bin Abdillah. Ya, Nabi ini yang diberikan anugerah bisa memahami ya alhamdulillah, kalau belum ya dibuat santai saja itu. Karena ini ibarat rezeki saja, kalau ada rezekinya ya diberikan kemudahan memahami, kalau belum ya sambil jalan ya, mungkin satu saat akan diberikan pemahaman. Wa huwa fi utmatillah. Jadi inilah menunjukkan sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala. I'lam wallahu a'lam bissawab.